So, welcome back to my YouTube channel Mas Boy di Jerman. So, ini video kedua gua dan di sini gue udah lama banget gak update di YouTube gua, mungkin dari 10 bulan yang lalu, dan ini gue baru update lagi karena di sini kebetulan LPDP baru buka pendaftaran dan banyak dari kalian yang bertanya-tanya mengenai pengalaman gue waktu gue seleksi LPDP di tahun 2021. Dan makanya di sini gue bakal kupas tuntas mengenai beasiswa LPDP, terutama di seleksi administrasi. Nah, sebelumnya di sini gue bakal infoin dulu buat kalian, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya biar gue makin semangat buat video-video selanjutnya. So, di sini gue bakal kasih tahu dulu untuk jadwal LPDP. Kalian bisa langsung cek di website LPDP-nya sebenarnya. Jadi di sini kalian udah bisa lihat untuk jadwal pendaftarannya. Dimulai itu di tahun ini di 25 Januari 2023 dan kalian itu bisa daftar sampai 25 Februari. Lalu nanti akan ada seleksi administrasi di tanggal 27 Februari dan pengumuman seleksi administrasinya di tanggal 14 Maret. Selanjutnya, kalau kalian belum punya LOE atau surat penerimaan dari kampus, kalian nanti akan ikut namanya seleksi bakat skolastik. Lalu nanti akan ada pengumumannya di tanggal 5 April. Lalu akan ada seleksi substansi atau wawancara di tanggal 10 April 2023 sampai nanti seleksi substansi berakhirnya di 31 Mei. Dan pengumuman akhirnya itu akan ada di 8 Juni tahun 2023. Seperti itu. Nah, buat informasi lebih lanjutnya itu kalian bisa cek langsung di website LPDP-nya di lpdp.kemenke.go.id. So, dan di sini gue bakal ngebahas mengenai tes seleksi administrasi karena menurut gue tes seleksi administrasi ini merupakan sebuah hal yang penting di LPDP. Kalau misalnya kalian nggak lulus di seleksi ini, kalian nggak bakal bisa lanjut ke tahap-tahap selanjutnya, dan ini menurut gue sayang banget karena seleksi administrasi ini menurut gue cukup mudah asalkan kalian cukup teliti. So, stay tuned guys. So, di persyaratan pertama, kalian harus wajib warga negara Indonesia. Jadi kalau kalian orang Indonesia dan kalian punya keluarga negara Indonesia, kamu bisa daftar beasiswa ini. Lalu yang kedua, kamu telah menyelesaikan pendidikan sebelumnya. Kalau misal kamu ingin melanjutkan studi S2 atau magister, kamu harus sudah lulus di tingkat S1. Dan kalau misalnya kamu ingin melanjutkan S3, kamu harus selesai dulu untuk pendidikan sebelumnya, yaitu di S2. Bagi kalian yang mau daftar beasiswa LPDP dan studinya yaitu dari S1 langsung ke S3, kalian itu juga bisa daftar beasiswa LPDP dengan syarat yang pertama, kamu harus sudah diterima atau mendapatkan surat penerimaan dari universitas. Lalu yang kedua, kamu juga bisa memenuhi segala persyaratan doktoral di LPDP ini. Dan sekarang kita bisa lanjut aja. Dokumen apa aja yang kalian butuhkan untuk mendaftar LPDP? Di sini gue ambil dari bukletnya LPDP untuk beasiswa reguler. Yang pertama yaitu adalah biodata diri. Jadi biodata diri ini nanti kalian harus masukkan di formulir pendaftaran LPDP di websitenya LPDP. Jadi ada portal untuk pendaftaran beasiswa. Kalian bisa masukkan biodata diri kalian, lalu juga di situ mengenai pendidikan kalian, prestasi kalian dan lain-lainnya kalian bisa masukkan di situ. Jadi ini tidak ada CV atau daftar riwayat hidup yang kalian bikin secara khusus, namun itu sudah disediakan di website LPDP di portal beasiswanya. Jadi kalian bisa masukkan informasi yang diminta dan cukup sampai situ aja. Lalu untuk persyaratan yang kedua adalah kalian sudah punya KTP. Ya tentu aja sebagai warga negara Indonesia kita harus punya KTP, dan kalian nanti akan unggah atau upload KTP kalian di website atau portalnya LPDP. Jadi itu cukup mudah tentu aja. Lalu untuk yang ketiga adalah scan ijazah atau surat keterangan lulus. Jadi buat kalian yang sudah punya ijazah misal di S1 atau S2 itu kalian bisa scan. Tapi buat kalian yang masih belum punya ijazah, maksudnya kalian sudah lulus tapi masih menunggu ijazah, kalian juga bisa melampirkan surat keterangan lulus dari kampus kalian. Selanjutnya adalah sertifikat bahasa yang diminta oleh LPDP, yaitu adalah sertifikat bahasa Inggris. Nah, sertifikat bahasa Inggris apa aja di sini yang diterima oleh LPDP? Di sini gue cek dari buklet LPDP-nya. Jadi buat kalian yang ingin mendaftar beasiswa LPDP di dalam negeri, itu kalian hanya butuh sertifikat TOEFL ITP dengan skor 500 atau TOEFL IBT 61, atau kalau kalian juga punya sertifikat PTE itu kalian bisa dengan skornya 50 dan IELTS-nya 6,0.
itu kalian bisa pilih salah satu. Lalu yang kedua, kalau misal kalian ingin mendaftar magister di luar negeri, itu syaratnya juga hampir sama, yaitu TOEFL IBT dengan skor minimal 80, dan untuk untuk IELTS itu minimalnya adalah 6,0, dan untuk PTE akademik itu 58. Itu adalah syarat di master. Tapi kalau kalian mau studi doktoral, kalau kalian mau daftarnya di dalam negeri, itu kalian harus punya sertifikat TOEFL ITP minimal 530, atau kalian juga bisa pakai TOEFL IBT yaitu 70 dengan skornya, lalu ada PTE Academic itu 50, atau juga IELTS dengan skornya 6,0, dan ini kalian bisa pilih salah satu, jadi nggak harus semuanya. Lalu kalau kalian mau daftar yang di luar negeri untuk doktoralnya, itu syaratnya TOEFL IBT minimal skornya 94, lalu untuk PTE Academic itu 65, atau IELTS dengan skor minimal 7,0 yang sama. Ini kalian bisa pilih salah satu, jadi nggak harus semuanya. Dan di sini juga di bukletnya ditekankan bahwa sertifikat ITP yang diterima adalah sertifikat yang berasal atau yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat ITP tersebut. Dan ini saran gue pribadi buat kalian. Jadi ketika kalian mau daftar LPDP, kalian juga sudah mantapkan dulu bahasa Inggrisnya. Kalian sudah punya sertifikat yang diminta oleh LPDP, dan kalian itu upload atau unggahnya itu sesuai yang diminta oleh LPDP. Karena untuk seleksi administrasi ini sistemnya adalah hitam dan putih. Kalau misalnya kalian memang sudah memenuhi pendaftaran, syarat pendaftaran dan dokumen-dokumennya, kalian akan pasti lulus. Tapi kalau misal kalian tidak atau belum mempunyai sertifikat atau juga persyaratan yang diminta oleh LPDP, kalian itu nggak bakal lulus seperti itu. Jadi sistemnya benar atau salah. Jadi kalau misal kamu sudah punya permintaan atau persyaratan yang diminta oleh LPDP, kalian bisa lulus. Tapi kalau misal kalian masih belum bisa, misal untuk yang dimintanya adalah sertifikat IBT dengan skor minimal 80 atau 95, tapi kalian masih TOEFL IBT-nya masih 60 atau 50, nah itu kalian tidak bisa untuk lulus di seleksi administrasi ini. Selanjutnya adalah kalian bisa unggah letter of acceptance atau surat penerimaan dari universitas, dimana kalau LPDP itu sebenarnya kalian bisa daftar melalui jalur surat penerimaan dari universitas, atau kalian juga bisa daftar tanpa surat penerimaan dari universitas. Bedanya apa? Kalau kalian sudah punya surat penerimaan dari universitas, kalian itu nggak perlu namanya ikut tes bakat skolastik lagi. Menurut gue itu juga cukup sulit tesnya, dan ya menurut gue ini sebuah privilege buat kalian kalau kalian sudah punya surat penerimaan dari universitas. Selanjutnya adalah surat rekomendasi dari tokoh masyarakat atau akademisi. Dan ini saran gue pribadi. Jadi kalau misal kalian sudah punya pengalaman kerja yang cukup mumpuni dan juga cukup linier dengan program S2 atau S3 kalian nanti ke depannya, kalian itu bisa minta surat rekomendasi dari atasan kalian. Tapi kalau misalnya mungkin kalian adalah fresh graduate atau kalian belum punya pengalaman yang cukup mumpuni di bidang kalian, kalian juga bisa minta surat rekomendasinya ke dosen kalian. Tapi di sini adalah saran gue, kalian itu bisa minta surat rekomendasi dari dosen kalian yang benar-benar mengenal kalian seperti itu dan tahu potensi kalian itu seperti apa. Karena surat rekomendasi ini cukup penting, nanti akan dibaca oleh pewawancara di tes substansi akademik, dan itu kalian nanti akan cukup ditanya, oh kamu seperti ini ya, di sini ditulis rekomendasinya kamu ini bla 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 dan lain-lainnya. Menurut gue itu cukup membantu banget ketika kalian wawancara. Jadi kalau misalnya kamu minta surat rekomendasi dari dosen yang memang belum mengenal kamu secara dalam, itu menurut gue sih agak kurang bagus. Dan menurut gue kalau misalnya kalian dapat surat rekomendasi dari dosen yang benar-benar mengenal kalian, nanti dosen tersebut akan menulis surat rekomendasinya itu secara detail mengenai kalian, terus juga mengenai kehidupan kalian dan potensi-potensi kalian ke depannya, dan itu sangat membantu pada saat wawancara. Selanjutnya kalian harus mengunggah surat pernyataan. Jadi kalau kalian daftar beasiswa LPDP, nanti akan ada surat pernyataan mengenai ketentuan LPDP, dan kalian misal di situ adalah bertakwa pada Pancasila, lalu kalian akan memenuhi kewajiban di LPDP yaitu untuk kontribusi ke Indonesia dan lain-lainnya. Itu kalian tanda tangani, lalu kalian scan, lalu nanti kalian unggah di laman atau portal LPDP pendaftaran beasiswanya. Dan kalau kalian adalah PNS, TNI, atau Polri, kalian harus minta usulan dari pejabat terkait yang di bidang SDM.
Selanjutnya adalah esai mengenai komitmen kembali untuk Indonesia. Dan ini menurut gue merupakan yang sangat amat penting di beasiswa LPDP karena untuk melihat bagaimana keseriusan kalian untuk membangun Indonesia ke depannya. Karena kita tahu bahwa beasiswa LPDP ini merupakan beasiswa dari pemerintah Indonesia yang tujuannya yaitu adalah awardee-nya bisa kembali ke Indonesia dan membangun Indonesia agar lebih baik daripada sebelumnya. Di sini kalian harus menulis kira-kira esai kalian, kontribusi kalian dan visi misi kalian ke depannya untuk Indonesia seperti apa, kenapa kalian harus melanjutkan studi, dan kontribusi kalian untuk Indonesia nanti setelah kembali ke Indonesia seperti apa, dan lain-lainnya. Itu harus benar-benar konkret karena untuk esai komitmen kembali ke Indonesia ini nanti akan ditanyakan pada saat wawancara. Jadi kalian itu benar-benar harus tahu kenapa kalian harus melanjutkan studi dan kontribusi kalian buat Indonesia seperti apa, dan kenapa kalian harus melanjutkan S2. Dan tips gue mengenai esai LPDP ini, kontribusi kembali ke Indonesia, itu menurut gue wajib ada merangkum 3 hal ini. Yang pertama adalah mengenai fakta. Kalian harus tahu fakta di lapangan itu seperti apa yang terjadi di lapangan di bidang kalian. Lalu yang kedua harus mencakup juga masalah. Jadi kalian sudah tahu ada faktanya, lalu kalian juga tahu juga kira-kira ada masalah apa di fakta lapangan tersebut. Dan yang terakhir adalah solusi. Solusi apa yang bisa kalian kasih untuk LPDP atau Indonesia jika kalian melanjutkan studi ke jenjang yang lebih lanjut seperti itu. Jadi faktanya ada 3 untuk poin-poinnya menurut gue pribadi. Yang pertama adalah fakta di lapangan itu seperti apa, lalu ada masalah di lapangan itu seperti apa, dan solusi yang kalian tawarkan ketika kalian melanjutkan studi melalui beasiswa LPDP. Dan untuk tips menulis esai ini nanti bakal gue jabarkan di video-video gue selanjutnya. Selanjutnya adalah proposal penelitian buat kalian yang ingin melanjutkan ke bidang doktoral. Dan kalau misal kalian ingin melanjutkan master atau S2, kalian nggak perlu upload atau unggah proposal penelitian ini. Terus selanjutnya adalah publikasi ilmiah, lalu prestasi, kejuaraan, dan lain-lainnya. Tapi saran gua adalah publikasi ilmiah, lalu juga untuk prestasinya kalau bisa itu selinier dengan program studi kalian ke depannya seperti itu. Jadi nantinya akan lebih mudah jika ditanya segala macamnya. Menurut gue itu sangat membantu banget. Dan kalau kalian sudah lengkap dokumen-dokumen yang dibutuhkan, hal yang harus kalian lanjutkan adalah kalian tinggal pergi ke website pendaftaran LPDP, yaitu di portal LPDP-nya, portal beasiswa LPDP. Jadi kalian bisa login atau membuat akun di sana, lalu kalian bisa lengkapi profil diri dan juga mengenai informasi mengenai kalian. Lalu selanjutnya kalian bisa unggah dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti surat rekomendasi, sertifikat bahasa, surat pernyataan, dan lain-lainnya yang udah gue sebutkan tadi. Kalau misal kalian sudah upload semua, kalian harus teliti lagi, perhatikan bahwa tidak ada yang ke-skip sama sekali, dan kalian ketika sudah yakin, kalian tinggal submit pendaftaran kalian, dan kalian tinggal tunggu saja seleksi administrasi yang dilakukan oleh LPDP. Itu adalah dokumen-dokumen yang dibutuhkan kalau kalian ingin daftar LPDP. Dan buat video-video selanjutnya nanti gue bakal bahas mengenai tips dan trik kalian dalam menulis surat atau esai kontribusi untuk Indonesia ke depannya. Dan jangan lupa buat kalian buat like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya biar gue makin semangat buat video-video selanjutnya. Thank you guys.